Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pembentukan penawaran dengan mengembangkan strategi distribusi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Mita Wahyu Yuniar Fatikasari dengan NIM 1907 211 00025. Yang kedua, Wulandri Andini dengan NIM 1907 211 00104. Yang ketiga, Clarissa Erianto Putri dengan NIM 1907 211 00123. Dan yang terakhir, Firman Kusuma dengan NIM 1907 211 00198. Yang pertama yaitu pengertian distribusi. Distribusi berakar dari bahasa Inggris distribution yang berarti penyaluran. Distribusi adalah kegiatan penyebaran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Distribusi adalah penyaluran hasil produksi dari produsen yang membuatnya kepada konsumen yang memerlukannya. Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran, yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen, sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Tanpa distribusi, proses pemasaran tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu peranan distribusi. Distribusi memegang peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi distribusi ini tidak hanya berguna bagi perusahaan yang memiliki barang dagangan saja. Masyarakat sebagai konsumen pun turut merasakan pentingnya peranan distribusi yang baik. Dengan adanya distribusi yang baik, maka dapat menjamin ketersediaan produk yang diperlukan oleh masyarakat. Tanpa adanya distribusi, produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya. Dan konsumen pun juga harus bersusah payah untuk mengejar produsen agar dapat menikmati produknya. Dalam hal ini, diketahui bahwa distribusi memegang peran penting baik bagi produsen maupun konsumen. Selain itu, peran penting distribusi ini tidak hanya dari segi ekonomi saja, melainkan juga dari berbagai aspek lain dalam masyarakat. Mengingat berbagai produk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat juga memerlukan adanya distribusi untuk bisa dimanfaatkan. Untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Wahyu Yuniar Fatikasari, NIM belakang 025. Di sini saya melanjutkan pemaparan yaitu mengenai perdagangan ecer. Di sini untuk pengecer sendiri dapat dijelaskan bahwa pengecer atau retailing itu atau toko eceran atau retail store dapat dijelaskan yaitu sebuah jenis badan usaha yang mempunyai usaha dengan volume penjualannya berasal dari penjualan secara eceran. Atau bisa dapat disimpulkan bahwa semua jenis badan usaha yang menjual barang kepada konsumen akhir yang merupakan adalah usaha eceran. Adapun pendapat lain bahwa dapat didefinisikan perdagangan eceran ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk bisnis. Sedangkan menurut para ahli, pendapat Jasmine Saladin bahwa penjualan eceran ini meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi dan bukan untuk bisnis. Selanjutnya, untuk jenis-jenis pengecer. Di sini jenis-jenis pengecer untuk perdagangan pengeceran ada pun beberapa jenis. Yang pertama itu toko khusus atau spesialis store. Dapat dijelaskan bahwa toko khusus ini yang menjual produk-produk khusus yang beragam seperti halnya itu toko perlengkapan olahraga, perabot rumah tangga, toko buku, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu toserba atau department store. Di sini dapat dijelaskan bahwa toserba ini toko yang menawarkan sejumlah produk
sejumlah produk yang diantaranya itu seperti pakaian, alat rumah tangga, serta barang-barang untuk perabotan rumah tangga. Yang ketiga yaitu pasar swalayan. Pasar swalayan ini adalah sebuah toko yang menyediakan semua kebutuhan pelanggan, baik berupa makanan ataupun produk-produk lainnya yang beroperasi secara besar dengan volume yang tinggi dan menyediakan namun biaya dan margin itu rendah. Yang keempat yakni toko kenyamanan atau convenience store. Toko kenyamanan di sini dapat dijelaskan yaitu sebuah minimarket dengan perputaran yang tinggi dan menyediakan bahan pangan yang terbatas. Yang kelima, toko diskon atau discount store adalah toko yang menjual barang dengan merek nasional yang bermutu tinggi dengan harga lebih murah dan margin yang lebih rendah. Yang keenam, yakni pengecer potongan harga atau off-price retail. Di sini yaitu toko yang menjual produk-produk sisa dengan harga lebih rendah dari pengecer lainnya. Selanjutnya yaitu dengan level pelayanannya. Di sini ada pun berbagai macam toko baru guna untuk mewujudkan keinginan serta kebutuhan konsumen sebagai referensi pemilihan produk dalam pelayanan terhadap konsumen, yang diantaranya yaitu supermarket. Di sini pasti tahu ya supermarket itu apa. Supermarket di sini dapat dijelaskan yaitu salah satu tempat di mana banyak barang ataupun produk-produk yang display dengan mencantumkan promo-promo atau pengurangan harga di awal bulan atau di akhir bulan guna untuk menarik pelanggan yang tetap. Yang kedua yakni memilih sendiri. Dalam melakukan pembelian, barang pelanggan mencari barang mereka sendiri sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, layanan yang dibatasi. Dalam layanan ini, pengecer ini bisa mendapatkan barang atau pelayanan jasa tanpa harus membayar tunai, tetapi bisa menggunakan pembayaran melalui kartu kredit, serta pengecer dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli apabila barang yang dibeli pelanggan tidak sesuai dengan kondisi yang ditawarkan. Jadi di layanan yang dibatasi ini, jadi pengecer juga diberi pelayanan sistem pembayarannya itu enggak hanya tunai saja tetapi bisa melakukan dengan kartu kredit. Yang selanjutnya yaitu layanan penuh, di mana pada tingkat layanan ini sebuah toko menyiapkan wiraniaga yang persiapkan guna membantu dan menolong semua yang berhubungan dengan proses layanan jual beli seperti memilih produk, membandingkan produk dari segi harga dan kualitas barang, dan kemudian memutuskan untuk membeli barang yang diinginkan. Untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulantri Andini, NIM 1907211001004. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang pengertian perdagangan grosir. Jadi pengertian dari perdagangan grosir sendiri adalah semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa kepada pihak yang membeli untuk dijual kembali atau untuk pemakaian bisnis. Nah, pedagang grosir ini bisa disebut juga dengan wholesaler, atau yang mana memiliki artian yang berarti penyaluran kepada perusahaan yang terlibat terutama dalam kegiatan perdagangan grosir. Nah, pedagang grosir ini membeli sebagian besar barang dari produsen dan menjual pada pengecer, konsumen industri, dan pedagang grosir lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada fungsi dari perdagangan grosir ini yang menambah nilai dengan melakukan satu fungsi di saluran tersebut, yaitu yang pertama ada menjual dan mempromosikan. Wiraniaga perdagangan grosir membantu produsen mencapai banyak pelangganan kecil atau dengan biaya rendah. Yang kedua, membeli dan membangun pilihan
atau buying and assortment building, yang mana pedagang grosir ini dapat memilih barang dan membangun pilihan yang diperlukan pelanggan mereka sehingga menghemat banyak pekerjaan konsumen. Dan yang terakhir itu ada pemecahan kuantitas besar atau bulk breaking, yang mana pedagang grosir ini menghemat uang pelanggan mereka dengan membeli dalam suatu muatan truk atau dengan memecah satuan besar menjadi jumlah kecil. Selanjutnya itu ada jenis-jenis perdagangan grosir. Yang pertama yaitu terdapat pedagang grosir atau wholesaler adalah kelompok pedagang grosir tunggal terbesar menduduki sekitar 50% dari seluruh perdagangan grosir. Nah, jadi pedagang grosir ini meliputi dua tipe besar, yaitu yang pertama pedagang grosir pelayanan penuh, merupakan pedagang grosir pelayanan penuh menyediakan seperangkat layanan penuh. Yang kedua, pedagang grosir pelayanan terbatas, merupakan pedagang grosir pelayanan penuh menyediakan seperangkat layanan penuh. Dan yang ketiga, sementara pedagang grosir pelayanan terbatas menawarkan pelayanan terbatas kepada pemasok dan pelanggan mereka. Yang kedua itu ada agen pialang, yang mana pialang dan agen berbeda dengan pedagang grosir dalam dua cara, atau pialang dan agen tidak mempunyai kata barang dan mereka hanya melaksanakan beberapa fungsi. Seperti pedagang grosir, pialang dan agen umumnya mengkhususkan diri berdasarkan lini produk atau tipe pelangganan. Nah, pialang atau broker ini menyatukan pembeli dan menjual serta membantu negosiasi. Kalau agen yaitu mewakili pembeli atau penjual pada basis yang lebih permanen. Dan agen produsen ini disebut juga perwakilan produsen, adalah tipe perdagangan grosir agen yang paling umum. Dan yang terakhir yaitu ada serta cabang kantor penjualan produsen, yang mana perdagangan grosir ini dilakukan di cabang dan kantor penjualan produsen atau manufacturer, sales branches and office oleh penjual pembeli sendiri dan tidak melalui pedagang grosir independen. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada tren dalam perdagangan grosir, yang mana perdagangan grosir ini masa kini menghadapi banyak tantangan karena industri itu rentang terhadap salah satu tren yang terus-menerus bertahan selama dekade terakhir. Nah, kuatnya penolakan akan kenaikan harga dan penyingkiran pemasok yang tidak memberikan nilai tambah berdasarkan biaya atau kuantitas. Dan pedagang progresif ini terus mengamati cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pemasok dan pelanggan sasaran mereka yang terus berubah. Dan mereka menyadari bahwa dalam jangka panjang satu-satunya alasan keberadaan mereka datang dari penambahan nilai dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh saluran pemasaran. Jadi pedagang grosir ini akan terus meningkatkan pelayanannya yang mereka berikan kepada pengecer, penetapan harga eceran, kerjasama iklan, laporan informasi, pemasaran, dan manajemen, jasa akuntansi, transaksi online, dan lainnya. Nah, meskipun demikian, pemakaian sistem terkomputerisasi ini otomatis dan berdasarkan web yang semakin meningkat akan membantu pedagang grosir mengawasi biaya pemesanan, pengirim, dan penyimpanan persediaan dan mendorong produktivitas mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Mohon maaf jika ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pengertian distribusi fisik, yaitu ada 3. Yang pertama, distribusi fisik adalah segala kegiatan untuk memindahkan barang dalam kuantitas tertentu ke suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, adapun pengertian distribusi fisik menurut Haji Jaslim adalah distribusi fisik mencakup perencanaan dan pengawasan arus bahan dan produk final dari tempat asal ke tempat pemakai untuk memahami kebutuhan pelanggaran dengan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, dengan kata lain, distribusi fisik adalah tanggung jawab
untuk merancang melaksanakan sistem untuk mengendalikan arus bahan baku dan bahan jadi. Selanjutnya, strategi distribusi merupakan penentuan manajemen saluran distribusi yang dipergunakan oleh produsen untuk memasarkan barang dan jasanya, sehingga produk tersebut dapat sampai di tangan konsumen sasaran dalam jumlah jenis yang dibutuhkan pada waktu yang diperlukan dan di tempat yang tepat. Secara garis besar terdapat 6 macam strategi distribusi yang dapat digunakan. Selanjutnya, macam-macam strategi distribusi, yaitu ada 6. Strategi distribusi saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk distribusikan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, strategi cakupan distribusi. Strategi ini berkaitan dengan jumlah peranan sesuai wilayah, tujuan untuk melayani pasar dengan biaya yang minimal, namun bisa menciptakan citra produk yang diinginkan. 3. Strategi distribusi berganda, yaitu penggunaan lebih dari satu saluran yang berbeda untuk melayani segmen pelanggan. 4. Strategi modifikasi saluran distribusi adalah strategi mengubah susunan saluran distribusi yang berdasarkan evaluasi dan pinjaman ulang. Selanjutnya, yang kelima, strategi pengendalian saluran distribusi adalah menguasai semua anggota dalam saluran distribusi agar dapat mengendalikan kegiatan mereka secara terpusat ke arah pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya, nomor 6, strategi manajemen konflik. Dalam saluran distribusi, konsep sistem pada distribusi mensyaratkan adanya kerja sama antara saluran.